Ya, Bu. Nah, sebelum mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa pembelajaran dan agama masing-masing. Alhamdulillah. Jadi kalau ibu bilang hai, kalian bilang ibu. Kalau ibu bilang hello, kalian bilang hai. Hai. Hello. Hello. Hai. 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 Hello. Nah, sebelum pembelajaran kita sebaiknya menonton video dulu ya. Untuk meningkatkan sosial emosional kalian. Ibu punya satu video. Skill yang berwarna yang beda kalian atau di Mentimeter yang linknya udah di atas temennya si Kaya ketemu sama temennya ya. Nah ini si Kaya pulang sekolah marah-marah dia. Oh dia kerja ya sambil sekolah sambil kerja. Oh dapat uang dari hasil jualan koran. Terus dia pulang. Belajar sebenarnya nggak punya meja belajar, nggak punya listrik, tapi dia tetap mau belajar. Ya. Nah besoknya ketemu lagi. Ini terus dipikirin sama si Kaya itu ya. Oh disapa lagi, nggak mau nyaut lagi. Disapa nggak mau nyaut, itu aja terus. Tapi dia nggak menghargai orang. Oke, apa pesan moral yang kalian dapat dari sana? Berubah. Ya, marah. Pesan moral dari video yang telah saya lihat adalah kita harus saling menghargai sesama teman dan tidak boleh membedakan belajar kita dengan orang lain. Ya, tidak boleh membeda-bedakan ya. Oke, yang kedua. Pesan moral dari video tersebut adalah kita tidak boleh sombong dan harus tetap rendah hati, saling menghormati antar sesama dan kita tidak boleh membeda-bedakan antara teman yang satu dengan teman yang lain. Ya, ada yang lain? Saya. Oh, apa yang dipunya? Apa, Raffi? Wah. Ada lagi yang lain? Ya. Nah, tidak boleh membeda-bedakan juga. Jadi dalam bergaul kita harus tidak boleh membeda-bedakan ya. Semua teman harus berteman dengan baik, saling menghargai, saling menghormati, Saling bersyukur. terus selalu bersyukur. Ya, ya, kita masuk. Oke, anak-anak. Nah, kesepakatan belajar kita hari ini. Pak, kalian perhatikan dulu. Seluruh murid memiliki kesempatan untuk saling berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada yang berbicara, maka siswa lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilahkan. Kelima, berpartisipasi penuh. Yang keenam, mengikuti pelajaran dengan perasaan gembira. Kira-kira ada yang perlu ditambahkan lagi nggak? Tidak. Ada. Ada apa? Kalau ada, jangan ribut saat. Oke, jangan ribut saat Pembelajaran. pembelajaran. Oke, ada 7 ya yang kita sepakati ya. Masih ingat nggak keyakinan kelas kita kemarin? Salah satunya apa? Tidak boleh mengejek sama orang tua. Ya, saling menghormati. Ya, udah mengejek itu kan artinya saling menghormati. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini, Ibu mau ingatkan kembali kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang materi apa? Zat padat. Zat padat. Ya, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan zat padat? Ya, iya benar. Besarnya gaya tekan dan luas bidang permukaan. Nah, yang kita kemarin sudah belajar yang di zat padat. Sekarang berarti kita belajar yang di zat
belajar kalian apa? Belajarnya. Ada yang kinestetik, visual, dan auditori. Nah, kemudian dapat menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Yang kedua, dengan menggunakan media pembelajaran yang dipilih sendiri, jadi kalian bebas ya milih media pembelajaran kalian sesuai yang dengan KPD itu. Kemudian dapat menyajikan hasil analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis. Oke, ada yang ditanyakan dulu sampai di sana? Ya. Baik, kalau tidak ada, silakan kalian duduk bersama kelompoknya. Ya. Kalau sudah duduk dengan kelompok, di atas meja kalian sudah ada LKPD-nya? Ya. Sudah ada LKPD masing-masing? Nah, coba sekarang sebelum kita lanjut ke materi, Ibu punya satu video menarik ini tentang anak-anak suku Bajo. Tahu suku Bajo? Tahu. Ya, yang pintar berenang dan menyelam ya. Jadi anak-anak suku Bajo ini dari kecil sudah hidup di berdampingan dengan laut. Jadi dia sangat pandai dalam menyelam. Nah, ini coba kalian lihat ada anak kecil nih yang lebih kecil daripada kalian, ini kan kayaknya SD nih misalnya. Tuh dia udah nyelam. Cuma pakai kacamata renang. Ibu punya pertanyaan sekarang. Oke, ini yang pertama, mengapa orang harus menggunakan peralatan selam? Saya. Iya. Mengapa orang harus menggunakan peralatan selam ketika menyelam pada kedalaman yang cukup dalam? Karena dia oksigennya ya. Membutuhkan oksigen. Nafas terlalu lama menahan nafas. Jadi kalau ada peralatan selam yang memadai, otomatis ada oksigen kan di belakang itu yang dia bisa tetap bernafas. Yang B, coba bagaimana jika orang menyelam dalam keadaan tertentu tidak menggunakan alat selam kayak anak kecil tadi? Dia kan bisa lepas. Ya, menyelamnya tidak bisa dalam jangka waktu ya panjang. Karena dia hanya waktunya singkat bisa menahan nafas. Yang C, apa manfaat mempelajari tekanan hidrostatis bagi kehidupan? Agar tahu kita Ya. Manfaat tekanan hidrostatis yang satu, analisa pembuatan. Dua, prinsip kerja kapal selam. Tiga, posisi lubang pembuangan pada wadah air. Oke, ya. Jadi manfaat kita mempelajari tekanan hidrostatis itu kamu pernah lihat kapal selam nggak? Kapal selam itu kan dia bisa ada di permukaan, bisa berjalan ke dalam air, sampai ke dasar, kan? Nah itu prinsip kerja kapal selam menggunakan prinsip tekanan hidrostatis. Jadi satu bendungan, tahu nggak? Tahu. Bendungan itu kalau kamu lihat di bagian bawah itu pasti dibuat betonnya lebih besar daripada bagian atas. Kenapa? Supaya menahan tekanan airnya. Makanya bagian bawah bendungan selalu lebih besar. Di LKPD kalian masing-masing bisa diskusikan dengan teman sekelompok kalian. Kalian bisa kerjain yang berkelompok, bisa sendiri, bisa berdua, terserah kalian. Coba ditentukan dulu rumusan masalah dan juga hipotesis. Rumusan masalahnya. Adapun rumusan masalah yang saya tulis ini, kedalaman, bagaimana hubungan tekanan hidrostatis dengan kedalaman. B, bagaimana hubungan tekanan hidrostatis dengan massa jenis. C, bagaimana hubungan tekanan hidrostatis dengan gravitasi. Hipotesis sementara, A, hubungan antara hidrostatis dengan kedalaman adalah sebanding. B, hubungan antara hidrostatis dengan massa jenis adalah sebanding. C, hubungan antara hidrostatis dengan gravitasi adalah sebanding. Ada yang sama atau yang berbeda? Sama. 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 Baik, kalau udah
sama, jadi kalian sekarang bisa melakukan praktikum ataupun analisis data sesuai dengan model belajar kalian masing-masing. Dari akhirnya, kalau yang visual kan sudah ada di LKPD-nya ya. Yang auditori dilihat di video. Sekarang jawab LKPD Dahlia. Sesuai dengan praktikum dan yang lainnya ikut kelompoknya Irma ya. Irma kelompok apa? Kinestetik itu apa sih? Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok kinesteti akan mempresentasikan tentang tekanan di gerak praktis. Sebelum ke presentasinya, perkenalkan nama saya Niko Mengimo Wirayanti. Setelah melakukan simulasi sederhana, maka saya dapat menjawab pertanyaan sebagai berikut. 1. Laju air paling besar adalah pada lubang D dan laju air paling kecil pada lubang A. 2. Tekanan air terbesar adalah pada lubang D dan tekanan air terkecil adalah pada lubang A. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Oke, silakan. Itu dari kelompok kinestetik ya. Yang auditori siapa mau? Ya, kelompoknya Demi sama Rama. Kami dari kelompok auditori akan mempresentasikan tekanan hidrostatis Berdasarkan data di atas, apakah hipotensi diterima? Hipotensi saya diterima. B. Dari data percobaan diperoleh kesimpulan bahwa faktor yang mengaruhi tekanan hidrostatis adalah massa Yeelis, gravitasi, dan kedalaman, di mana ketiga faktor tersebut sebanding dengan tekanan. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Selamat pagi teman-teman. Pagi. Saya dari kelompok visual akan mempresentasikan tentang tekanan hidrostatis. Sebelum presentasi, perkenalkan nama saya Nurul dari nomor 30. Dari hasil data percobaan diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan hidrostatis adalah massa jenis, gravitasi, dan kedalaman, di mana tiga faktor tersebut sebanding dengan tekanan. Sekian dari kelompok saya.
bermanfaat. Jadi ada 3 faktor ya yang mempengaruhi tekanan hidrostatis, yaitu yang pertama apa? Masa jenis, Gravitasi dan juga Nah, sebagai penutupnya, sekarang Ibu sudah kirimkan ya di kalian linknya tes formatif. sudah. Nah, coba kalian kerjakan tes formatif ini dulu. Baru setelah itu kita akan melakukan refleksi. Tinggal kalian cek aja di WA-nya. Ada tes formatif, ada 5 soal di sana, jadi tinggal kalian jawab. Oh ya. Ini deh. Bagian yang paling menarik adalah saat melakukan percobaan tekanan hidrostatis. Ya, terus nomor 2 untuk mengetahui bahwa kedalaman zat cair dan massa jenis mempengaruhi tekanan hidrostatis. Baik anak-anak, setelah kalian melakukan tes formatif dan juga refleksi, mungkin ada pertanyaan yang masih mengganjal? Mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, terima kasih ya untuk kelompok yang sudah bekerja dengan baik, dan untuk yang masih lain-lain, tolong pelajaran berikutnya boleh ditingkatkan lagi ya. Aja apa mas?